Seandainya jika tidak ada pengurangan 3 poin ini, Persipura aman dari zona degradasi. Persipura tidak terdegradasi ke Liga 2. Mereka tetap stay. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Persipura Jayapura, tim Liga Indonesia paling sukses teman-teman, dan akhirnya harus terdegradasi ke Liga 2. Nah, sebelum saya mengulas video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, setelah Bali United memastikan diri menjadi juara BRI Liga 1 musim ini, persaingan panas juga terjadi di zona degradasi di papan bawah teman-teman. Setelah Persiraja Banda Aceh dan Persela Lamongan lebih dulu memastikan diri terdegradasi ke Liga 2, ada 3 tim yang masih berpotensi untuk menyusul: Persipura Jayapura, Barito Putra, dan PSS Sleman. Dari ketiga tim ini, Persipura yang posisinya paling terhimpit. Karena apa teman-teman? Selain harus memenangkan pertandingan di laga terakhir, Persipura juga bergantung pada 2 pertandingan tim lain, yaitu Barito Putra dan PSS Sleman teman-teman. Jadi persaingan menuju zona degradasi harus ditentukan di pekan terakhir. Persipura harus menghadapi Persita dan wajib menang. PSS Sleman tidak boleh sampai kalah dari Persija Jakarta kalau ingin lolos. Dan begitupun Barito, jangan sampai kalah oleh Persib gitu teman. Jadi mereka itu cukup seri sebetulnya teman-teman. Nah, setelah pertandingan usai dan kita mengetahui hasilnya ya teman-teman, Persipura menang 3-0 lawan Persita. Mereka melakukan tugas yang sangat baik, permainan yang sangat bagus. PSS Sleman juga sama, mereka mengalahkan Persija Jakarta 2-0. Nah, dan Barito yang sempat tertinggal 1-0 menghadapi Persib mampu menyamakan kedudukan melalui Beni Okto, dan sehingga membuat pertandingan berakhir imbang 1-1. Itu artinya Persipura dipastikan menjadi degradasi. Persipura terdegradasi ke Liga 2 teman-teman. Nah, banyak orang kan yang bertanya-tanya, kok bisa ya tim sekelas Persipura terdegradasi? Dan saya pun cukup kaget ya teman-teman. Karena apa? Persipura ini tim paling sukses di Liga Indonesia. Dan nanti saya akan bahas tentang prestasi-prestasi Persipura. Tapi sebelum itu saya akan berpendapat, beropini. Kenapa sih Persipura ini harus terdegradasi? Setidaknya ada beberapa faktor yang menurut saya membuat Persipura terdegradasi. Mungkin yang pertama adalah minimnya persiapan. Seperti yang kita tahu teman-teman, di tahun 2021 sekitar bulan Maret April ada turnamen namanya Menpora Cup. Menpora Cup ini turnamen pemanasan menyambut liga teman-teman. Nah, di turnamen tersebut Persipura tidak mengikuti. Mereka tidak mengirimkan timnya ke Menpora Cup. Kemudian ketika tim-tim sudah mempersiapkan diri, Persipura mungkin agak telat mempersiapkan diri ya teman-teman. Sehingga mungkin faktor kebugaran pemain, faktor fisik pemain, faktor chemistry pemain mungkin tidak sebaik dengan tim-tim lainnya teman-teman. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu faktor penyebab ya teman-teman. Mungkin yang kedua adalah kehilangan sosok leader. Seperti yang kita tahu, Boaz Salosa dan Justinus Pae dicoret ya dari skuad sebelum liga dimulai karena dianggap melakukan indisipliner ketika menghadapi uji coba. Nah, dan ternyata sangat berdampak teman-teman. Walau bagaimanapun sosok Boaz Salosa dan Justinus Pae merupakan aktor paling penting atau aktor penting di balik kejayaan Persipura, kesuksesan Persipura di masa lalu. Betapapun dengan itu ya terlihat sekali Persipura kehilangan sosok leader, kehilangan pemimpin. Karena apa? Boaz Salosa bukan hanya kapten di tim Persipura, dia adalah seorang motivator, inspirator, bahkan panutan bagi para pemain muda. Semua pemain muda yang ada di Papua, di Persipura atau di tim lain pasti hormat pada Boaz Salosa, respect pada Boaz Salosa. Boaz Salosa adalah sosok idola. Bagaimanapun Boaz Salosa ini dulu ketika 2004 Piala Tiger, Piala AFF dimulai,
pemain ini muncul ke permukaan dan mengguncangkan Indonesia teman-teman dengan penampilan luar biasanya. Dan sekarang Boas sudah menjadi pemain yang senior. Nah, kehilangan sosok Boas ini ternyata berpengaruh terhadap kinerja Persipura teman-teman. Nah, jadi kehilangan sosok leader itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga rekrutmennya kurang memuaskan. Nah, teman-teman pernah dengar mungkin di awal musim Persipura sempat ada diterpa isu bahwa mereka kesulitan mencari sponsor dan mencari dana dan lain-lain lah. Mereka hanya mengandalkan uang subsidi liga. Itu konon beritanya seperti itu. Nah, tapi juga terbukti dengan rekrutmennya memang kurang bagus. 3 pemain asing mereka kurang memberikan kontribusi teman-teman sepanjang musim. Bahkan ketika itu dilatih oleh Coach Jackson F. Tiago yang juga menjadi pelatih Persipura di masa lalu yang memiliki kejayaan, juga tidak mampu mengangkat tim ini. Di tengah jalan Coach Jackson harus out, diganti oleh Alfredo Vera. Dan sebetulnya di bawah Coach Vera ini permainan Persipura cukup bagus. Mereka seringkali bermain bagus meskipun harus kalah ya teman-teman. Nah, dan faktor terakhir teman-teman yaitu faktor kekalahan WO dari Madura di tanggal 21 Februari. Sebetulnya Persipura memiliki jadwal bertanding melawan Madura, tapi kala itu Persipura tidak hadir ke lapangan. Mungkin ada yang menyebutkan bahwa para pemain Persipura banyak yang cedera atau yang COVID. Saya kurang tahu pasti, tapi yang jelas pada saat itu Persipura tidak hadir dan dinyatakan kalah WO. Tentu saja kalah WO ini merugikan karena apa? Sanksi dari WO ini pengurangan 3 poin. Itu artinya apa? Seandainya jika tidak ada pengurangan 3 poin ini, Persipura aman dari zona degradasi. Persipura tidak terdegradasi ke Liga 2. Mereka tetap stay di Liga 1, teman-teman. Nah, mungkin itu dari beberapa alasan yang menurut saya cukup masuk akal kenapa akhirnya mempengaruhi kinerja Persipura atau performa Persipura panjang musim yang cukup labil ya teman-teman. Itu kan tadi faktor kenapa Persipura harus akhirnya degradasi. Tapi menyoal Persipura, tentu kita tidak bisa melepaskannya dari prestasi. Persipura ini bagi teman-teman yang mungkin mengikuti Persipura, teman-teman yang lahir tahun 90-an pasti mengikuti Persipura. Dari mulai divisi utama, peralihannya ke Indonesian Super League, sampai menjadi Liga 1. Jadi saya masih ingat ketika tahun 2005 Persipura menjadi juara divisi utama, kemudian pindah ke Liga 1, ke ISL, Indonesian Super League. Ketika itu musim 2008-2009, 2010-2011 dan 2013 Persipura menjadi juara ISL. Jadi 3 kali Persipura juara di era ISL, 1 kali di divisi utama. Kemudian di tahun 2016, ketika tahun 2015 kompetisi di Indonesia terhenti karena masalah ada di federasi. Tahun 2016, awal 2016, TLIB atau mungkin selaku penyelenggara melakukan sebuah turnamen bernama ISC. Mungkin teman-teman ingat ISC tahun 2016. Ketika itu Persipura menjadi juara juga. Pelatihnya saat itu Alfredo Vera yang sekarang melatih Persipura, teman-teman. Jadi selain di kompetisi lokal juga Persipura menjadi semifinalis di AFC Cup. Bayangkan teman-teman, Persipura menjadi tim Indonesia pertama yang mampu menembus semifinal AFC Cup kejuaraan di Asia, teman-teman. Jadi Persipura ini bukan tim sembarangan. Boleh dikatakan di era sepak bola modern Persipura Jayapura merupakan tim paling sukses sejauh ini, teman-teman. Jadi tentu saja kita akan merasa kehilangan Persipura karena musim depan akan terdegradasi ke Liga 2. Tangisan pendukung Persipura, tangisan pemain Persipura, dan tangisan pelatih Persipura itu juga membuat semua pendukung klub lain gitu, pendukung sepak bola Indonesia juga merasakan kesedihan yang sama. Karena apa? Persipura selain juga berprestasi baik di ajang lokal ataupun di ajang internasional, mereka selalu menghadirkan bibit-bibit muda. Dulu ketika era 90-an mungkin ya, ada Edward Ipak Dalam, kemudian ada Jack Comboy, kemudian muncul Boas Salosa, kemudian ada Ian Luis Cabes, Justinus Pae, kemudian ada Nelson Alom, ada Fernando Pahabol, kemudian juga sekarang ada Ramai Rumakik yang kemarin dipanggil timnas. Jadi Persipura tidak pernah kehilangan bakatnya ya teman-teman. Tidak pernah kehilangan sosok pemain yang bersinar, teman-teman. Jadi kita akan merindukan Persipura. Saya doakan mudah-mudahan Persipura di tahun 2023 bangkit dan kembali ke Liga 1 ya teman-teman. Mungkin sekian dulu dari saya. Nantikan lagi di ulasan bola berikutnya dan salam olahraga.